Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zimun li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim Sisesa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang bagaimana seorang wanita dengan sedekahnya. Pembahasan ini menurut saya sangat penting ya, terutama bagi wanita karena di antara hal yang sangat membantu mereka untuk selamat dari neraka jahanam adalah dengan banyak bersedekah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, ya, ketika suatu hari Nabi SAW khutbah Id, setelah Nabi berkhutbah, kemudian Nabi SAW maju bersama Bilal menuju saf para wanita. Yaitu Nabi mengkhususkan SAW nasihat kepada para wanita. Maka Nabi SAW berkata, Ya ma'syaron nisa tasaddaqna. Wahai para wanita sekalian bersedekahlah. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Karena kebanyakan kalian penghuni neraka jahanam. Maka ada seorang wanita berkata, "Lima ya Rasulullah. Kenapa kami penghuni neraka jahanam yang terbanyak?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Li anna kunna takfurnal ashir wa tukthirna asyakat." Karena kalian para wanita suka kufur kepada suami dan sering mengeluh, ya, sering berkeluh kesah, ya. Inilah kemudian Nabi SAW menyuruh mereka untuk bersedekah. Akhirnya para wanita pun ketika itu mereka bersedekah sampai mereka melemparkan huliyuhunna, ya, mereka melemparkan perhiasan-perhiasan mereka, ya, anting-anting mereka, ya, dan perhiasan-perhiasan emas mereka lemparkan ke Bilal untuk ditampung oleh Bilal radhiyallahu taala anhu. Yang ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat untuk bersedekah. Kemudian juga disebutkan bagaimana Zainab, ya, As-Saqafiyah datang kepada Nabi SAW setelah itu. Dia mengatakan, Rasulullah, aku ingin bersedekah. Wa za'ama Abdullah annahu wa auladahu ahaqqu biman atasaddaqu bihi alaihim. Dan suamiku Abdullah bin Mas'ud serta dia menyangka bahwasanya dia dan anak-anaknya lebih utama untuk mendapatkan sedekah dariku. Kata Rasulullah SAW, sadaqa Abdullah bin Mas'ud benar. Artinya Ibnu Mas'ud punya istri yang memiliki harta dan istrinya ketika mendengar Nabi SAW memerintahkan untuk bersedekah, maka dia ingin bersedekah. Ketika dia ingin bersedekah ditahan oleh suaminya yang miskin, Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau kau ingin bersedekah, wahai istriku, aku yang paling utama dan anak-anakmu yang paling utama untuk kau kasih sedekah. Maka Zainab datang kepada Nabi SAW. Sampai Nabi berkata, Ayu Zainab mana yang tanya? Zainab istrinya Abdullah, Zainab imra'atu Abdullah. Dia bertanya kepada Anda, wahai Rasulullah, apakah benar perkataan suaminya Ibnu Mas'ud bahwasanya yang paling utama untuk disedekahi adalah suami dan anak-anak? Kata Nabi, sadaqa Ibnu Mas'ud. Benar Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya Zainab pun bersedekah kepada suaminya. Ini hadis yang menjelaskan tentang bagaimana semangatnya para sahabiyat untuk bersedekah. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan bersedekahlah, mereka langsung pantas bersedekah sampai emas-emas yang mereka pakai mereka sedekahkan. Kenapa? Karena Rasulullah memberi ta'lil. Ta'lil maksudnya Rasulullah menjelaskan sebabnya. Karena sedekah tersebut bisa menyelamatkan dari azab neraka jahanam. Ketika Nabi SAW mengatakan, fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Kenapa? Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Karena banyak di antara kalian masuk neraka jahanam. Maka ketika Rasulullah SAW berbicara tentang sedekah dikaitkan dengan masuk neraka, ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya sedekah di antara amalan terbaik dari para wanita untuk menyelamatkan mereka dari ancaman masuk dalam neraka jahanam. Karena mereka sering masuk dalam neraka jahanam. Kenapa? Fa inna kunna takfurnal ashir. Karena para wanita suka tidak berterima kasih kepada suami, kufur kepada suami. Dan ini terjadi kepada banyak wanita, ya. Saya tidak katakan semuanya, tapi saya katakan banyak terjadi pada para
para wanita. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Nabi yang menjelaskan. Nabi tahu tentang watak para wanita, dan Nabi yang juga menjelaskan bahwasanya innal mar'a khuliqat min dhila wa inna a'waja syai'in fi dhila a'lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira, wahai para suami, berbuat baiklah kepada istri-istri kalian, atau saling menasihati di antara kalian untuk berbuat baik kepada istri. Kenapa Nabi suruh para suami untuk berbuat baik kepada istri? Karena istri banyak melakukan kesalahan, artinya beri uzur kepada mereka. Maka Nabi jelaskan, fa innal mar'a khuliqat min dhila, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna ala syai'in fi dhila a'lahu, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk yang bagian paling atas. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya lisan wanita itu paling sulit untuk diluruskan. Sehingga terkadang mengucapkan kata-kata yang menyakitkan suami, yang menunjukkan tidak berterima kasih kepada suami. Ya, sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat." Seandainya salah seorang dari kalian, wahai para lelaki, berbuat baik kepada istrinya selama setahun penuh atau seumur hidupnya, ad-dahr di sini bisa diartikan setahun penuh atau diartikan seumur hidupnya. Kemudian dia melakukan suatu keburukan, ya, maka istrinya akan berkata, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali dari dirimu. Dan ini terucap dari sebagian wanita ketika mereka marah, mereka lupa diri sehingga mereka mengucapkan kata-kata yang menunjukkan keumuman seperti, "Aku tidak pernah lihat engkau mencintaiku. Engkau tidak pernah sayang kepadaku. Engkau lebih mendahulukan orang tuamu dariku. Engkau memang tidak pernah perhatian sama aku." Perhatian tidak pernah seumur hidupku. Ini bahaya kata-kata seperti ini. Ini kata-kata umum yang mudah menjerumuskan wanita dalam neraka jahanam. Ya. Kalau marah, tahan diri. Ya, kamu hari ini kok enggak seperti dulu suamiku. Kenapa kau berubah? Itu boleh seperti itu. Enggak, itu wajar, biasa. Tapi kalau kau memang enggak pernah baik sama kau, selama ini selalu pelit, kau selama ini membela orang tuamu, kau selama ini begini, kau selalu begini, ada selalu selama ini seumur hidupku, dan ini kata-kata yang sangat berbahaya yang hendaknya dihindari oleh para ibu-ibu, karena ini kata-kata yang mudah menjerumuskan dalam neraka jahanam. Ini bukti bahwasanya seorang wanita tidak pandai bersyukur kepada suami, tidak pandai berterima kasih kepada suami. Ya, saya sering sampaikan kisah ini. Ada teman saya cerita bagaimana seorang yang ketika dia sedang parkir mobil atau dia sedang jalankan mobil, tahu-tahu ada orang yang parkirkan mobil, kemudian dia kasih uang misalnya 5.000, 10.000, maka terima kasih Pak, didoain banyak-banyak. Tapi begitu dia kasih uang sama istrinya 100.000, enggak didoain ya. Malah ditanya, kok cuma segini ya? Kok cuma segini? Jadi itu kejadian pada sebagian suami yang menderita, kasihan ya. Maksud saya, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kenyataan pahit yang melanda sebagian wanita ya, yang tidak pandai bersyukur kepada suami ya. Tidak pandai bersyukur kepada suami ya. Kemudian merendahkan suami, tidak menghargai usaha suami, tidak melupakan pemberian suami. Kadang satu kesalahan suami membuat dia lupa dengan segala kebaikan ya. Keburukan menutup segala kebaikan, dan ini berbahaya. Oleh karenanya di antara cara agar wanita selamat dari yang seperti ini, kalau dia sudah terlanjur ngomong begini, sudah terlanjur mengungkapkan hal tersebut kepada suaminya, terlanjur tidak menghargai pemberian suami, selain dia minta maaf kepada suaminya, di antaranya dia banyak bersedekah. Karena Nabi yang menjelaskan, fa inna kunna aktsara tabi jahannam. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita, bersedekahlah. Kenapa? Karena kalian banyak penghuni neraka jahanam. Ini dalil bahwasanya sedekah menyelamatkan seorang dari neraka jahanam. Dan ini benar. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara hal yang diangan-angankan oleh seorang ketika mau mati, dia ingin bisa bersedekah ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian melalaikan kalian ya. Janganlah anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang melakukan demikian maka sungguh dia termasuk orang yang merugi. Kemudian kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah dari sebagian yang kami beri rezeki kepada kalian. Allah tidak menyuruh berinfak seluruhnya, tapi Allah katakan berinfaklah sebagian yang kami berikan kepada kalian. Ya.
Anfiqu mimma razaqnakum. Sebelum datang kematian kepada kalian, min qabli ayati ahadakumul maut. Sebelum salah seorang kalian didatangi oleh kematian. Yaitu ketika dalam sakaratul maut, fayaqula rabbi laula akhartani. Dia mengatakan, ya Rabbku, tangguhkanlah kematianku. Tangguhkanlah kematianku. Buat apa? Fa asaddaqa, agar aku bisa bersedekah. Wa akum minas shalihin, aku termasuk orang-orang yang saleh. Bukan berarti sedekah lebih hebat daripada amalan yang lain. Tidak, tapi ini dalil jelas bahwasanya orang ini seandainya dikasih, dia ingin ditambah umurnya buat apa? Agar bisa bersedekah. Kenapa? Karena dia tahu sedekah itu pahala sangat besar. Sedekah bisa memberikan banyak keselamatan, sedekah di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, afdhalus sadaqah, sedekah yang terbaik, dia mengatakan, anta tasaddaq, kata Rasulullah SAW, anta tasaddaq, wa anta sahihun, syahihun, ya, ta'mal ghina wa takhshal fakhr. Yang paling baik sedekah adalah seorang tatkala dalam kondisi sehat dan dalam kondisi pingin punya harta dan dia berharap punya harta dan dia khawatir miskin. Ya, ini sedekah yang paling bagus. Adapun sedekah kurang bagus kalau dia sudah mau mati, kemudian dia mengatakan ini buat si fulan, ini buat si fulan. Sedekahnya diterima tapi kurang bagus. Kenapa? Karena dia tahu dia akan meninggal dunia. Ya. Intinya di antara angan-angan yang disampaikan oleh orang dalam sakaratul maut, kalau dia bisa berkata-kata, dia tidak bisa berkata-kata. Dia ingin, kalau dia bisa berkata-kata, ya Rabbku, kembalikan aku, saya masih punya banyak harta, saya ingin bagi-bagi. Tapi tidak bisa. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda nyawa seorang jika telah datang ajal, meskipun sedetik enggak ditunda. Seandainya dia bisa ngomong, dia akan berkata, Rabbi laula akhartani, ya Allah tangguhkanlah kematianku. Buat apa? Fa asaddaqu, agar aku bisa bersedekah. Dan benar sedekah itu luar biasa ya. Terutama dalam kaitannya menyelamatkan seorang dari azab neraka jahanam. Saya sebutkan dalil akan seperti contoh. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun hanya sepenggal korma. Ini jangan disalahpahami, bukan Rasulullah bukan mengajari kita untuk pelit, tidak, tetapi kalau kau tidak punya apa-apa, kau punya hanya satu korma, sepenggalnya sedekahkanlah. Itu setengah korma yang mungkin tidak ada nilainya bagi kita, ya. Tapi bagi Allah bernilai. Kau punya harta sedikit, kata Nabi, walau bisyikki tamrah, meskipun sepenggal korma kau sedekahkan, maka ini akan menjagamu dari neraka jahanam, ya. Rasulullah SAW berkata, sadaqatu sir tudfi'u ghadab ar-rabb. Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan diam-diam, tidak di-share, tidak di-publish, ya. Sedekah ada yang boleh dipublish, ada lebih baik tidak dipublish, ya. Dipublish pun harus ikhlas, tapi lebih bagus kalau bisa tidak dipublish, jangan dipublish, ya. Kata Nabi, sedekah sir, yaitu sedekah yang tidak dipublish, ya, tudfi'u ghadab ar-rabb, akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyelamatkan di neraka jahanam, ya. Seperti dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah hatta yahkumallah bainal ibad. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya tatkala hari kiamat sampai Allah menghukum di antara manusia. Yaitu tatkala di padang mahsyar, tatkala matahari jarak 1 mil, panas banget ketika itu, manusia dibangkitkan, semua orang kepanasan, keringat bercucuran. Ada orang yang bahagia, seperti 7 golongan orang yang bahagia. Di antara orang-orang yang berbahagia di bawah naungan adalah orang yang bersedekah. Semakin dia banyak bersedekah, naungannya semakin besar. Maka Nabi mengatakan, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Ini keutamaan sedekah. Ya. Kemudian sedekah bisa membuat seorang husnul khatimah. Kata Nabi SAW, sona'i'ul ma'ruf taqi masari as-su'. Sungguhnya perbuatan-perbuatan baik kepada manusia yang lain, ya, berbuat baik di antaranya sedekah, ya, berkorban dengan uang, dengan harta, ya, taqi masari as-su', akan menghalangi seorang dari su'ul khatimah, akan menghalangi seorang dari su'ul khatimah. Yang jelas tadi hadis yang sedang kita bicarakan dari awal, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsar hatta bi jahannam. Wahai para wanita, bersedekahlah, sungguhnya kalian adalah penghuni neraka jahanam yang paling banyak. Ini dalil sangat tegas bahwasanya sedekah menghalangi seorang dari neraka jahanam. Karenanya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, latih diri kita untuk bersedekah. Latih diri kita bersedekah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua perlu dengan pengorbanan.
Perlu dengar pengorbanan. Kalau kita bicara tentang para sahabat lelaki yang sedekah, sangat banyak sahabat bersedekah. Dan sedekah mereka luar biasa. Kalau kita bicara Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bersedekah dengan seluruh hartanya. Apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam bis sadaqah, fa wafaqa dzalika malan 'indi. Ya. Fa qultu in sabaqtu Abu Bakr yauman, ya. Ketika itu Rasulullah SAW menyuruh kami untuk bersedekah dan kebetulan saya punya harta ketika itu bersedekah. Maka aku berkata, ya, kalau saya bisa melombai Abu Bakar pada suatu hari, maka saya akan lombai dia pada hari ini. Saya ingin bersedekah lebih banyak daripada Abu Bakar. Maka aku pun datang menemui Nabi SAW. Faji'tu Rasulullah SAW binisfi mali. Aku pun datang dengan setengah hartaku, aku serahkan kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, ma tarakta li ahlik, apa yang kau sisakan dari hartamu buat keluargamu? Kata Umar, aku berkata, mislahu, aku sisakan buat keluargaku seperti ini yang aku bawa untukmu. Jadi setengah buat keluarga, setengah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Abu Bakrin bimalihi kulli. Kemudian Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Dia sedekahkan seluruh hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bertanya, ma tarakta li ahlik, apa yang kau sisakan buat untuk keluargamu? Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku titipkan Allah dan Rasulnya pada mereka. Subhanallah. Kali ini pun Umar tidak bisa mengungguli Abu Bakar. Dan kita bicara bagaimana sedekahnya Abdurrahman bin Auf, bagaimana sedekahnya Utsman bin Affan, dan para sahabat banyak yang bersedekah luar biasa. Tapi kita ingin bicara tentang sedekahnya sahabiat, bagaimana sedekahnya para sahabiat, istri-istri para sahabat atau ummahatul mukminin, demikian juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Contoh misalnya dalam satu hadis dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Asma kakaknya Aisyah radhiyallahu taala anha, dari ibu yang berbeda, sama-sama satu bapak Abu Bakar tapi ibu yang berbeda. Asma binti Abi Bakar punya suami namanya Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Asma berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, mali malun illa ma adkhala alayya Az-Zubair. Ya. Kata Asma, ya Rasulullah, aku tidak punya harta kecuali yang suamiku berikan kepadaku. Artinya suaminya berikan harta kepada dia. Ini dalil bahwasanya boleh seorang suami memberikan sebagian pemberian kepada istrinya lebih dari sekedar kecukupan untuk makan sehari-hari. Dia boleh kasih hadiah kepada istrinya sebagaimana Zubair bin Awwam berikan kepada Asma. Dia mengatakan, aku tidak punya harta kecuali yang diberikan Zubair kepadaku. Apakah boleh aku bersedekah? Kata Rasulullah SAW, ini jawaban Nabi SAW. La tuki fayuka alaiki. Ya, dalam riwayat, la tuhsi fayuhsillahu alaiki. Ya. Irdhahi mastata'ti. Kata Nabi SAW, jangan kau ikat. Wika itu artinya kalau kita dulu zaman dahulu ada tempat air terbuat dari kulit, kemudian di atasnya ada ikatan, diikat, ya, sehingga air tidak tumpah, ya. Kalau kita botol ditutup gini, ya. Nah, misalnya, kata Nabi, la tuki, jangan ditutup kenceng-kenceng, jangan ditutup. Fayuka alika, Allah akan menutupmu, Allah akan menutup rizkimu. Jangan kau tutup tempat hartamu, Allah akan menutup rizkimu. Jangan kau terlalu perhitungan, la tuhsi, jangan kau terlalu perhitungan, maka Allah akan perhitungan kepadamu. Fayuhsillahu alaiki, ini butuh iman. Ini butuh iman. Kata Nabi SAW, irdhahi mastata'ti. Bersedekahlah semampumu. Bersedekahlah semampu. Bukan berarti seperti Abu Bakar semua harta diberikan. Tidak. Masing-masing imannya berbeda-beda. Tapi semampunya berarti ada, kata Nabi, semampumu berarti ada usaha untuk berusaha bersedekah. Ustaz, boleh nggak kita perhitungan? Boleh. Nggak boleh suami kasih kita uang untuk keperluan rumah tangga kemudian kita sedekahkan semua, enggak. Kalau di luar ternyata kita masih perlu, ya enggak usah sedekah. Lebih baik kita sedekah buat keluarga kita. Ini maksud saya di luar kebutuhan kita. Ternyata makan sudah cukup, minum sudah cukup, pakaian sudah ada, kebutuhan rumah tangga sudah ada, masih ada berlebihan harta, terus mau diapain? Wanita ini apa kerjaan? Koleksi ini, koleksi anu, koleksi ini, koleksi anu. Bulan ini beli ini, bulan depan beli anu, beli ini. Subhanallah. Hati-hati, ya. Kemudian sedekahnya pelit. Sedekahnya pelit. Kata para ulama, ketika Rasulullah SAW berkata, la tuki fayuka alaiki. Jangan kau ikat, maka Allah akan mengikatmu. Itu al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan.
Kalau seorang pelit, ya, dia selalu tutup. Apa kalau mau buat sedekah, dompetnya dikunci. Kalau sudah buat jajan ini, belanja ini, beli sepatu baru, beli dompet baru, beli tas baru, beli baju baru, beli emas baru, beli gelang baru, oh dibuka nih, bukan apa-apa, habis-habisin. Habis minta lagi sama suami. Tapi kalau buat sedekah, perhitungannya luar biasa. Ini padahal nyelamatin dia. Ukhti kalau beli macam-macam, beli tas, beli macam-macam, enggak dibawa mati, selesai. Kalau ukhti taruh uang di sisi Allah, aset yang akan dilipat gandakan oleh Allah, menyelamatkan dari neraka jahanam, akan membuat husnul khatimah. Ya. Jangan pelit. Saya sering sampaikan masalah sedekah. Ini cerita tidak pernah saya lupa ketika saya ke Madinah. Guru saya, dia ngajar, dia bilang dulu ada seorang, mungkin seorang soleh, kalau dia dapat harta, dia selalu berikan kepada orang lain. Sampai orang heran sama dia, kamu dapat harta, kamu kasih sama orang. Kamu dapat harta, kamu kasih sama orang. Kata dia, saya punya tradisi sama orang-orang, dan Allah punya tradisi sama saya. Ya, sebagaimana tradisi saya, kalau ada harta saya kasih sama orang, Allah juga selalu memberikan kepada saya. Saya tidak ingin kalau saya rubah tradisi saya dengan orang, Allah akan merubah tradisinya dengan saya. Kalau saya pelit sama orang, akhirnya Allah pelit sama saya. Dia tidak mau demikian. Dan itu benar sesuai dengan hadis ini. La tuki fayuka alaiki. Jangan kau ikat, maka kau akan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ini bagaimana dalam kondisi harta yang tidak banyak, pas-pas seperti dimiliki oleh Asma binti Abi Bakar, dia bersedekah. Bahkan kata Nabi, irdhahi mastata'ti, bersedekahlah semampumu. Semaksimal mungkin kalau bisa sedekah selama kebutuhan masih cukup. Bukan berarti sedekah kemudian kita kelaparan, kemudian kita anak-anak enggak makan, enggak. Maksudnya semampumu kalau kau masih bisa punya duit, sedekah selama kebutuhan tercukupi. Ustaz, saya pingin tabungan, boleh tabungan, tapi jangan Anda menabung sampai akhirnya menjadi pelit. Itu berlebihan menabung. Rasulullah SAW juga pernah menabung. Rasulullah SAW ketika dapat dari perang Khaybar, maka dia simpan makanan buat istrinya, buat persediaan setahun. Tapi apakah Rasulullah pelit? Tidak. Rasulullah luar biasa, jor-joran kalau sudah bersedekah. Tidak jadi masalah. Ya. Tidak jadi masalah. Menabung boleh, tapi jangan pelit. Jadi saking parnonya tentang masa depannya, di selain masa pandemi saja parno, apalagi masa pandemi, sehingga pelitnya luar biasa. Tidak, kita juga disuruh mengatur keuangan. Oke, nggak ada masalah. Tapi bukan berarti kemudian kita pelit. Makanya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atur keuangan, tetap siapkan makanan, belikan beras, belikan macam-macam kebutuhan rumah tangga mungkin selama sebulan atau seminggu, tapi jangan pelit. Tentang Allah akan ganti. Terlalu banyak dalil menunjukkan akan hal ini. Ya bani Adam, unfik alaik, wahai anak Adam, berinfaklah, Allah akan berinfak kepadamu. Ya. Kata Nabi SAW, mana qasad sadaqatu min mal. Bahwasanya harta tidak akan berkurang gara-gara sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah akan mengembangkan sedekah. Jangan khawatir. Allah jaga harta Anda dengan Anda bersedekah. Allah tambah harta Anda dengan Anda bersedekah. Allah jaga keselamatan Anda. Ya. Jadi ini contoh bagaimana Asma binti Abu Bakar meskipun hartanya pas-pasan, pemberian suami tidak banyak, tapi dia bersedekah. Ya. Lihatlah bagaimana Ummahatul Mukminin, bagaimana istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu istri Nabi yang terkenal namanya siapa? Zainab bintu Jahshin. Yang terkenal sangat rajin sedekah. Ya. Suka membantu, sampai disebut Ummul Masakin, ibundanya orang-orang miskin. Kenapa sering bantu orang miskin? Tapi orang-orang terkenal ini istrinya Nabi ini luar biasa. Rasulullah pernah berkata kepada istri-istrinya, "Awwalukunna lahaqan bi atwalukunna yadan." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, wahai istri-istriku, yang pertama kali menyusulku nanti kalau aku meninggal dunia di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kalian istri-istriku yang pertama kali nyusul kalau aku sudah meninggal, yang pertama kali nyusul adalah yang paling panjang tangannya. Maka akhirnya setelah Rasulullah SAW meninggal, istri Nabi itu ngukur-ngukuran tangan, mana yang lebih panjang. Siapa di luar paling panjang tangannya duluan meninggal. Mereka mengambil zahirnya. Ternyata yang duluan meninggal adalah Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taala anha. Ternyata dia adalah wanita yang paling banyak sedekahnya, yang dijadikan kinayah oleh Nabi dengan tangan yang paling panjang, yaitu yang paling memberi kepada orang-orang. Ini Zainab bintu Jahshin paling rajin bersedekah di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dalam hadis ketika ada seorang wanita datang dengan dua anaknya,
dua putrinya. Dia kelaparan, dia datang kepada Nabi datang ke rumah Aisyah minta makan. Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian cari makanan untuk bersedekah. Dia tidak kemudian cari sana cari sini, tidak ada persediaan makanan. Subhanallah, ibu-ibu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di masa pandemi sini kita masih bisa makan dengan kenyang, alhamdulillah. Ya, kita sebagian saudara kita ada yang susah memang, tapi alhamdulillah secara umum kita masih bisa makan. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ya mencari makanan untuk diberikan kepada wanita, dia enggak dapat kecuali sebutir korma. Aisyah ini yang pernah berkata, "Ra'ainal hilal tsummal hilal tsummal hilal, thalatha ahilla fi syahrain, wa ma ukhida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar." Kami lihat rembulan muncul, hilal muncul lagi, 2 bulan. Berturut-turut kami tidak ada api yang dimasak di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kompor nyala 2 bulan. Ma ta'amukum ya ummah, apa yang kalian makan? Ibunda Aisyah, kata Aisyah, al-aswadan. Korma dengan air tawar. Ibu-ibu Masya Allah masuk ke rumah ada kulkas buka ada isinya, ada ini, ada mie, ada macam-macam, ada telur, ada Masya Allah. Sudah lengkap semua, masih ada ATM suami juga ibu yang pegang, Masya Allah, lengkap, apa lagi yang terus mau ngomel-ngomel terus, ya sabar kalau ada kekurangan, musim lagi sulit, mungkin suami di PHK, ya lika-liku kehidupan, sabar, ya sabar, bersyukur kepada Allah dengan cara bersyukur kepada suami. La yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah yang tidak tahu bersyukur kepada manusia. Aisyah radhiyallahu anha ketika ada yang datang minta makan, dia tidak menemukan apa, dia cuma dapat 1 butir korma. Kemudian dia isar itu mendahulukan orang dari kepentingan pribadi. Maka dia juga lapar tuh Aisyah. Di rumah enggak ada makanan. Maka dia berikan 1 butir korma ini kepada wanita tersebut. Wanita ini menakjubkan, dia tidak makan, dia belah korma itu menjadi 2, dia berikan kepada 2 putrinya, subhanallah. Kita takjub dengan perbuatan Aisyah yang sangat dermawan, dan kita takjub, Aisyah saja takjub sama wanita ini yang sangat dermawan kepada kedua anaknya. Dia tidak makan kelaparan demi kedua anaknya, kedua putrinya. Akhirnya ketika orang ini pergi datang Nabi, Aisyah bertanya takjub dengan wanita ini. Ya, kita juga takjub dengan Aisyah bagaimana punya 1 korma kemudian kasih sama orang. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man ibtuliya bi syai'in min haula'il min haula'il banat bi syai'in fasabara 'alaihinna." Dan seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan ya, kemudian dia sabar, kemudian mengurusnya, kunna lahu sitran yaumil qiyamah, maka anak perempuan tadi akan menjadi penghalang baginya dari neraka jahanam ya. Ya. Jadi maksud saya bagaimana istri-istri Nabi rajin. Aisyah radhiyallahu anha luar biasa, kalau kita baca tentang sedekahnya, dia dapat hadiah banyak ketika Muawiyah jadi khalifah, sering beri hadiah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah tidak ragu-ragu langsung mensedekahkannya kepada fakir miskin ya. Sampai pembantunya mengatakan, "Ya Aisyah, tidak ada tersisa. Coba kalau sisakan 1 dirham untuk kita beli gandum atau kita beli daging." Kata Aisyah, "Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Sudah habis, sudah selesai. Bagi." Saking begitu seringnya Aisyah bagi-bagi sampai ponakannya Abdullah bin Zubair pernah berkata, "Terus Aisyah, bibiku beri sana, beri sini. Kalau dia tidak berhenti, aku akan memboikot hartanya." Artinya biar dia tidak sembarang bersedekah. Saking semangatnya Aisyah radhiyallahu taala anha bersedekah. Maka di sini di penghujung kajian kita sebelum kita buka tanya jawab, saya ingin sampaikan kepada para ibu sekalian ya. Ibu-ibu harus semangat bersedekah. Penyakit pelit, penyakit yang buruk ya. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsihi. Barang siapa yang pelit, dia pelit pada dirinya sendiri. Kalau kita pelit, berarti kita pelit sama diri kita sendiri. Kenapa? Kalau orang pelit, dia cuma ingin duniawi. Tapi kalau cuma tahan hartanya. Tapi kalau orang tidak pelit, menguntungkan dirinya. Kita kasih orang sama uang, kasih uang sama orang, kita kasih uang sama orang yang memerlukan, kita dapat banyak keuntungan. Keuntungan pertama di akhirat, jelas. Pahala berlipat ganda, aset langsung. Begitu kita kasih orang, jadi aset di akhirat. Yang kedua, Allah memberikan hak dada kita jadi lapang. Jadi kita peka kepada fakir miskin. Ini di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah minasakala hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allah minasakala fi'al khairat wa tarkal munkar wa hubbal masakin. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk mencintai orang miskin. Ini karunia kalau seorang punya peka terhadap orang susah, kesedih lihat orang susah, tergerak hatinya untuk memberi, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahan itu akhlak yang mulia. Kemudian di antaranya kalau kita bersedekah, Allah akan berikan gantinya di dunia sebelum di akhirat. Ya, unfik alik, berinfaklah, aku akan menggantikan infakmu ya.
Bukankah malaikat senantiasa berdoa, Allahumma ati munfikan khalafan, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Berikan ganti. Jadi sebenarnya kita dapat manfaat banyak. Dapat manfaat di dunia, diselamatkan dari su'ul khatimah, dan banyak keutamaan sedekah banyak sekali. Lantas kalau kita pelit, artinya kita pelit sama diri sendiri. Kalau kita pelit, ini semua kebaikan tadi yang rentetan kebaikan kita buang. Kalau kita bersedekah, kita ambil rentetan kebaikan, dapat keutamaan di akhirat, di dunia, kelapangan dada, cinta sama fakir miskin, diberikan husnul khatimah. Berarti benar kata Allah, wa man yabkhal fa innama yabkhal an nafsi. Barang siapa yang pelit, sungguhnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Renungan ini ibu-ibu, ya, jangan pelit. Jangan pelit. Yang kedua, ya, ibu-ibu, saya tidak melarang ibu untuk beli macam-macam. Tidak ada masalah, itu sifat wanita. Kalau bukan gitu, bukan wanita. Tapi yang jadi masalah penyakit koleksi. Suka koleksi ini yang jadi masalah berlebihan. Tapi saya punya sepatu, oke lah. 3, kalau duit banyak 10, oke lah. Tapi jangan lebih daripada itu. Sampai banyak banget. Ini hisap nanti hari kiamat, repot. Seandainya disedekahkan, luar biasa. Bisa jadi sedekah dari satu sepatu ternyata bisa mengangkat derajat yang tinggi, merasakan nikmat abadi yang selama-lamanya. Saya tidak melarang ibu-ibu berhias. Saya menyuruh ibu-ibu untuk berhias untuk suaminya. Untuk berhias, pergi ke salon, beli baju yang bagus. Tapi jangan lupa sedekah. Jangan lupa sedekah. Jangan pelit. Ya. Terutama sama orang dekat. Jangan sampai ada fenomena sebagian ibu-ibu sama orang jauh, Masya Allah, kumpul sama teman-teman, sedekah anak yatim, pembantunya sendiri dia pelit sama pembantunya. Ya. Nah, supirnya pelit. Ngomel aja kerjanya sama pembantunya. Ini nggak benar sebenarnya orang jauh-jauh. Orang dekat-dekat yang punya jasa hidup sama kita, ya dia pembantu, dia punya jasa lah, dia kerja, dia bantu melayani. Mereka lebih utama untuk kita. Baik. Yang saya katakan, jangan terlalu banyak koleksi. Beli ini, beli anu, beli ini, beli anu, beli ini. Ya. Kalau membeli sesuatu, tanya. Saya akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisakah saya jawab pertanyaan Allah? Kalau saya bisa jawab, beli aja. Saya kadang bilang sama istri saya, bilang, Abi beli ini dong. Kamu kalau ditanya sama Allah bisa jawab? Bisa jawab, saya belikan. Kalau ada uang. Kalau nggak ada uang, ya sudah sabar. Kalau bisa jawab, Abi jangan gitu. Ya, nggak apa-apa, kamu bisa jawab nggak? Ini kan semua ada hisabnya. Kalau bisa jawab, silakan beli. Maksudnya paling tidak kita menahan diri, tidak mentang-mentang kita punya uang kemudian kita beli apa yang kita sukai. Enggak seperti itu kehidupan orang Islam, enggak. Harta semua titipan. Harta semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan berhias, saya katakan, saya ulangi lagi. Silakan berhias, silakan pergi ke salon, silakan jaga penampilan diri, menyenangkan suami agar suami tidak jelalatan matanya, dan tetapi jangan lupa bersedekah. Jangan lupa bersedekah, itu yang saya inginkan. Kemudian berikutnya, anti kalau tidak punya uang, anti bisa bersedekah dengan cara memotivasi suami. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala bagi orang mengamalkannya. Dan betapa sering ya suami itu dipengaruhi oleh akhlak istrinya. Ini kenyataan. Apalagi suami Indonesia ya. Kalau teman-teman saya di Saudi rata-rata istrinya nggak pegang apa-apa. Pokoknya tiap hari kasih makan selesai. Akhirnya suaminya mau ini mau anu, istrinya sering tidak tahu. Bahkan akhirnya suaminya nikah lagi pun istrinya pun kadang-kadang tidak tahu belakangan ya. Tapi kalau kita bicara Indonesia, banyak suami yang istrinya mengatur keuangannya. Sampai sebagian PNS mungkin ATM-nya dipegang sama istrinya ya. Nah, apalagi kenyataan seperti ini ketika suami mengamanahkan hartanya kepada istrinya ya. Saya tidak tahu ini karena suaminya takut atau karena suaminya sayang kepada istrinya, atau suaminya saking cerdasnya, atau karena istrinya luar biasa mengatur keuangan. Wallahu alam. Tapi kenyataan Indonesia banyak, saya tidak bilang semua, tapi banyak suami yang hartanya dipegang sama istrinya. Nah, kalau seorang wanita memegang harta istrinya, berarti dia yang mengendalikan. Maka bisa jadi suaminya pelit gara-gara dia. Bahkan seorang suami bisa pelit sama keluarganya, bisa pelit sama ibunya sendiri, bisa pelit sama kerabatnya gara-gara istrinya yang kurang ajar. Ya. Sebaliknya bisa jadi seorang suami dermawan gara-gara istrinya. Suaminya ragu-ragu, ayo mas, apa? Insya Allah lah kita masih ada ini, hitungannya masih cukup. Akhirnya suaminya sedekah. Mas, ibumu lagi ini mas,
Kakakmu lagi begini, tetangga mas, udah mas, lagi mau sunatan mas, bantu mas. Masya Allah. Ibu-ibu ngomong begitu, ibu juga dapat pahala. Yang sedekah suami, ibu juga dapat pahala. Kenapa? Ibu yang melanjutkan, yang menganjurkan. Apalagi suami ibu-ibu tadinya pelit, akhirnya terbentuk menjadi suami yang dermawan. Karena kalau orang sudah dermawan, insya Allah dia akan ketagihan. Ketagihan. Kalau dia tidak dermawan, kayaknya tidak sedekah, kayaknya ada yang kurang. Kalau ibu-ibu yang membentuk akhlak suami sampai jadi ketagihan sedekah, maka pahalanya ibu yang dapatkan. Suami dapat, ibu juga dapat. Ibu yang membentuk karakter suaminya. Jadi ini, hidupkan suasana sedekah. Kalau tidak punya uang, Ustaz bagaimana? Tadi kata Nabi, ya, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Bersedekahlah, jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun sepenggal korma. Allah Maha tahu, kita punya punya uang banyak, kita akan sedekah. Tapi kita enggak punya uang pas-pasan. Ya sudah, semampunya. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mastata'ti. Ya, bersedekahlah semampumu, ya. Ya, bukan berarti kita sedekah akhirnya kita enggak makan, enggak salah. Kalau kita enggak punya uang, kita yang lebih utama untuk sedekah terhadap diri sendiri. Tapi kalau ada kelebihan, tidak ada salahnya kita bersedekah. Maka saya ingatkan kepada ibu-ibu sekalian, terutama jamaah Majelis Taklim Sisesa, untuk melatih diri, untuk bisa rajin bersedekah. Kalau harta banyak, kalau sedekah yang banyak, itu aset buat kita ya. Di akhirat ya. Di akhirat nggak ada yang nolong kita, yang nolong amalan soleh kita. Sedekah kita tolong kita ya. Kemudian juga jangan lupa mengarahkan suami agar bersedekah. Jangan lupa ngajari anak-anak juga dari kecil untuk rajin bersedekah, suruh mereka bersedekah. Kalau ada gejala-gejala pelit dari anak-anak, harus dilawan, jangan dibiarkan karena jadi pelit. Ya, jangan dibiarkan karena itu penyakit. Kalau pelit itu terus tertimbun sampai besar akhirnya jadi wanita yang pelit. Hati-hati, atau anak-anak jadi besar jadi anak yang pelit. Kemudian kurangi kebiasaan koleksi. Jangan suka koleksi. Punya lebih-lebih segera kasih. Kalau punya harta yang bagus, kasih yang bagus. Kalau ada yang masih bisa dipakai, sudah. Memang sedekah yang paling bagus adalah barang baru. Tapi tidak mengapa kita sedekah dengan barang yang bekas selama itu masih bagus. Kita tidak usah jual, kita sedekah saja. Jangan suka koleksi barang. Jangan suka koleksi barang. Ini semua barang kita koleksi dari hisab kita pada hari kiamat kelak. Demikian saja para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit tuturan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga kepada ibu-ibu sekalian. Selanjutnya kalau yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz untuk paparannya, dan kita akan mulai dengan pertanyaan dari akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bolehkah sedekah kita dijadikan wasilah? Misalnya bersedekah sambil berdoa dan memohon agar anak kita menjadi anak yang soleh, studinya lancar, jodohnya baik. Ini juga menjawab beberapa pertanyaan serupa Ustaz. Jadi apakah kita boleh bersedekah berharap mendapat ganti dari Allah? Kalau dikatakan boleh, tapi kita ikhlas dulu, kita bersedekah baru kemudian kita minta kepada Allah. Ya. Jadi kita bersedekah agar dimudahkan urusan boleh ya. Tapi saya katakan bagaimanapun amal soleh harus orientasinya adalah akhirat. Jadi niat yang mendominasi adalah akhirat ya. Niat yang mendominasi adalah akhirat. Sedekah Allah janjikan atau Rasulullah janjikan dengan banyak keuntungan duniawi. Contoh seperti Rasulullah SAW mengatakan dawu mardakum bisadaqah, sembuhkanlah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Contoh Rasulullah SAW mengatakan tadi sana'ul ma'ruf taki masawi asu, perbuatan baik kepada orang di antara sedekah akan menjauhkan diri dari kesudahan yang buruk, dari su'ul khatimah. Ya contohnya kalau kita bersedekah untuk menyambung silaturahmi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata fi rizqi wa insa fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, sambung silaturahmi. Di antaranya menjambung silaturahmi terbaiklah dengan memberi harta kepada kerabat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naqasa shadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta, kata para ulama, yaitu bertambah. Ini semua adalah janji-janji duniawi. Kalau kita ketika bersedekah niatnya ini boleh, tetapi harus akhirat yang mendominasi. Akhirat maksudnya apa? Ya Allah, semoga sedekah ini mengangkat derajatku di surga. Ya Allah, semoga sedekah ini menaungi aku di padang mahsyar. Seperti itu. Itu yang harus lebih dominasi. Tapi didomplengin dengan ini, niat ini tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau ini yang mendominasi, itu yang kita khawatirkan. Ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi kalau niat akhirat lebih utama, ini hanyalah domplengan, insya Allah tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Ya kita, maksud saya bersedekah saja bantu orang. Setelah itu kita berdoa, ya Allah, terimalah sedekahku ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan anakku, putriku. Misalnya nggak ada masalah. Tapi tadi tetap orientasi yang utama adalah
pahala akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa perbedaan sedekah dan infak? Afwan, mohon kalau berbeda diberikan contoh Ustaz. Jazakallahu khair. Infak itu umum. Infak itu umum. Di infak itu ada infak wajib, ada infak sunnah. Ada infak wajib, ada infak sunnah ya. Terkadang infak maknanya sedekah, tapi biasanya orang mengatakan infak, ada infak wajib, ada infak sunnah. Sedekah juga demikian sebenarnya. Tapi kalau kita bicara kebiasaan orang mengungkapkan ya, sedekah orang mengatakan sedekah wajib adalah zakat, sedekah sunnah ya sebenarnya membantu orang miskin yang tidak wajib untuk kita keluarkan. Ya. Di antara infak adalah hadiah. Hadiah termasuk bagian daripada infak. Infak artinya kan mengeluarkan. Apakah yang dikeluarkan ini wajib atau yang dikeluarkanlah sunnah? Itu namanya infak. Nah, kalau kita berkaitan dengan berbuat baik kepada orang, ya, biasanya orang sebut dengan sedekah. Sedekah dengan hadiah. Hadiah kita berikan sesuatu kepada orang lain dalam rangka untuk kita dekat dengan dia. Oleh karena terkadang kita memberikan orang yang kaya, kita kasih hadiah kepada orang yang kaya. Sedekah biasanya konotasinya adalah dari orang yang punya kepada orang tidak punya, kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada orang yang berhutang, yang dililit utang, itu namanya sedekah. Makanya Rasulullah SAW innamas shadaqatul, Allah mengatakan innamas shadaqatul fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha dan seterusnya ya, dalam surat At-Taubah. Tapi tadi kalau secara umum infak lebih umum, infak itu mengeluarkan harta, ya. Ada infak yang haram, ada infak yang disyariatkan. Infak mencakup sedekah, mencakup hadiah ya. Ya, hadiah tidak dikatakan sedekah, tapi hadiah juga disebut dengan apa? Infak ya. Nanti juga ada nafkah yang wajib, ada nafkah yang mustahab, ada nafkah yang boleh. Itu keluarkan sesuatu yang beli makanan yang kita sukai. Boleh, itu namanya juga nafkah, mengeluarkan harta. Wallahu a'lam bishawab. Bisa kelakuan Ustaz. Pertanyaan berikutnya ini agak banyak sekali yang serupa. Jika istri yang tidak bekerja sehingga nafkah sepenuhnya diberikan oleh suami dan diberi amanat oleh suami untuk mengatur uang bulanannya. Jika dalam sebulannya ada kelebihan uang gajinya, jika istri bersedekah dan berinfak dalam memberi orang tuanya dan saudara-saudara yang tidak mampu, apakah harus seizin suami? Apakah pahala dari infak istri tersebut ini, apakah suami juga dapat pahalanya? Atau sebaliknya, jika suami berinfak, apakah istri juga dapat pahala dari suami yang berinfak? Jazakallahu khairan Ustaz. Kalau namanya kita dikasih amanah, kita harus menjalankan sesuai dengan amanah. Kalau suami mengatakan ini amanah buat urusan rumah tangga kita, maka tidak boleh kita keluarkan dari rumah tangga kita. Tidak boleh kita keluarkan dari rumah tangga kita. Oleh karenanya kalau kita ingin mengeluarkan uang tersebut dari rumah tangga kita, minta izin kepada suami. Contohnya buat orang tua, buat adik. Kita tapi ngomong baik-baik sama suami. Insya Allah suami ngerti ya. Mas ini ada, alhamdulillah saya sudah atur makanan, ada kelebihan untuk uang bulanan. Boleh nggak uang ini saya berikan kepada orang tua saya? Mohon mas, ini orang tua saya lagi begini. Mudah-mudahan mas dapat pahala. Mudah-mudahan saya ingin berbakti sama orang tua saya. Mas, mudah-mudahan mas juga dapat pahala berbakti orang tua, apalagi habis itu nangis, insya Allah suami langsung luluh, ya sudah sana kasih sana, apa? Jadi yang dapat pahala, kita dapat pahala, suami juga dapat pahala, ya, tapi harus minta izin. Lain halnya kalau cuma mungkin kasih 1.000, 2.000, mungkin ada orang apa kayak kasih, orang parkir atau apa, nggak ada masalah. Tapi kalau nilai, uang tersebut punya nilai, itu uang suami, kita harus minta izin kepada suami. Kecuali suami bilang, kamu terserah, saya nggak urusan, mau kasih siapa saja uangmu, yang penting makan cukup. Itu bebas kalau begitu. Tapi kalau tidak ada statement dari suami seperti itu, maka kita harus minta izin dari suami. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita bersedekah kepada saudara kita sendiri yang tempat tinggalnya jauh? Ini juga menjawab banyak juga pertanyaan Ustaz yang serupa, yaitu sebenarnya tahapan sedekah itu kepada siapa dahulu yang lebih afdal? Sedekah yang paling afdal, kata Allah, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau apa yang harus mereka infakkan. Apa? Mau infak apa? Duitkah? Emaskah? Beraskah? Buahkah? Sayurkah? Apa kek? Jadi orang-orang bertanya kepada Nabi, apa yang harus kita infakkan? Maka Allah jawab, mengalihkan jawaban. Maksudnya apa?
Tidak penting apa yang kalian infakkan. Mau infak duit, mau infak makanan, mau infak minuman, mau infak apa kek, barang-barang rumah, perabot, terserah. Tetapi kepada siapa yang paling penting? Kepada siapa? Maka kata Allah dalam Al-Quran, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil." Kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kalian infakkan maka buat kedua orang tua, ini yang paling penting. Terus karib kerabat. Kemudian anak yatim, fakir miskin, ya. Jadi di antara orang yang paling utama kita sumbangi atau kita sedekah adalah kerabat kita. Kita tidak semua kakak adik kita berada, ya. Kalau kakak kita, dan itu lebih afdal pada kita bersedekah kepada selain kerabat. Tapi bukan berarti kita semua sedekah kasih kerabat. Kita harus peka juga, ada buat kerabat, ada buat tetangga kita samping rumah. Ada teman kita mungkin punya keperluan. Kita bagi-bagilah, insya Allah mudahkan. Ya bukan berarti kita sedekah, saya fokus ke sedekah sama kerabat saja, enggak juga. Ya, ada sebagian buat kerabat, ada mungkin lebih sedikit. Kerabat tentu lebih banyak nominalnya, tapi buat tetangga kita kasih bagian, teman kadang teman lama kita punya jasa sama kita bantu. Enggak ada masalah insya Allah. Yang paling utama adalah kerabat. Pada waktu besar. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, apakah boleh kita bersedekah tanpa sepengetahuan suami? Hal ini dilakukan untuk menghindari pertengkaran. Sementara penghasilan saya juga dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Ya boleh ya, boleh. Uang kita kan dalam agama Islam tidak ada harta gono gini, uang suami, uang istri. Kalau itu bentuk kerjasama suami istri, yang harta milik bersama. Misalnya sama-sama buka restoran bareng-bareng, ya, harta bersama. Sama-sama buka salon bareng-bareng, harta bersama suami istri. Sama-sama buka butik bareng-bareng, ya berarti harta bareng. Tapi kalau masing-masing punya pekerjaan, suami punya kerjaan sendiri, istri punya kerjaan sendiri, tidak campur tangan, berarti masing-masing punya harta sendiri. Nah kalau istri punya harta sendiri, dia boleh bersedekah tanpa izin, boleh. Tetapi kalau kira-kira suaminya tidak marah, bagus dia kasih tahu, ya. Bagus dia kasih tahu agar kita tidak ingin ribut dalam rumah tangga, ya. Kadang-kadang keterbukaan itu bagus, kadang-kadang memang tidak harus terbuka, ya. Anti melihat situasi dan kondisi. Kalau setiap ngomong suami pasti marah, jangan ini buat ini, ya sudah, enggak usah ngomong. Yang penting rumah tangga jalan baik, sudah sedekah saja, enggak ada masalah, ya. Tidak harus suami tahu karena harta kita masing-masing harta milik sendiri-sendiri. Allah alam bisawab. Baik Ustaz, berikutnya pertanyaannya Mas agak mungkin berkaitan juga dengan pertanyaan sebelumnya. Ustaz izin bertanya, apakah ketika istri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga karena qadarullah suami belum bisa melakukan itu, apakah itu sedekah dari seorang istri dan apakah nilai pahalanya lebih besar dibandingkan bersedekah kepada orang lain? Ataukah ini menjadi kewajiban sebenarnya? Tentu tidak. Yang kewajiban yang menanggung kebutuhan rumah tangga adalah suami tentunya. Kalau ada istri yang membantu keluarga kehidupan rumah tangganya, maka dia sedekah, dan ini sedekah yang paling pas. Jadi saya katakan kan, sedekah yang paling bagus kepada kerabat, apalagi kepada anak-anak, kepada suami. Tadi sudah saya sebut tentang hadis Zainab As-Saqafiyah yang dia bersedekah kepada suaminya Ibnu Mas'ud. Ketika dia ingin bersedekah, suaminya tahan. Mau kemana? Mungkin mau sedekah suamiku. Tunggu dulu. Yang paling berhak menerima sedekah adalah suamimu, yaitu aku dan anak-anakmu. Tunggu dulu, kata Zainab, saya tanya sama Nabi dulu. Dia pergi kepada Nabi mengatakan, benar, sodako Abdullah. Abdullah benar. Jadi kalau kita punya duit, kita berikan kepada anak-anak, suami, itu lebih besar pahalanya. Insya Allah, karena kita bersedekah kepada darah daging kita, ya, kepada orang terdekat kita, suami kita, ya. Insya Allah bernilai pahala. Allah alam bisawab. Berikutnya, sedekah seperti apa yang lebih baik bagi wanita yang tidak memiliki selain berupa uang? Ini juga ada banyak pertanyaan Ustaz. Jadi sedekah itu kan ada yang zikir dianggap sedekah, bahkan senyum dianggap sedekah dengan sesama teman wanita. Tapi sebenarnya selain uang, apa saja yang bisa dianggap baik sebagai sedekah bagi wanita? Semua perkara baik sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Kata Nabi, semua perkara baik adalah sedekah. Kalau kita punya duit, jangan pelit. Saya mau sedekah senyum saja, itu enggak benar. Kalau punya duit, sedekah dengan duit. Kalau enggak punya duit, baru dengan senyum. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Berkata-kata yang baik, hormat sama orang.
tutur kata yang baik, disapa, salam, jawab salam. Ini semua adalah sedekah, ya. Membantu suami sedekah, ya. Urusan membantu suami, kemudian bantu tetangga misalnya juga sedekah. Kullu ma'rufin sedekah, kata Nabi. Semua kebaikan adalah sedekah. Bagi Anda yang kebetulan tidak punya uang atau uangnya pas-pasan, alhamdulillah Islam membuka sedekah dari pintu yang banyak, ya. Menyenangkan hati orang sedekah. Menyisihkan waktu untuk ngurusi anak-anak juga sedekah. Berbuat baik kepada anak, kepada suami, insya Allah juga sedekah. Tapi kalau kita punya uang jangan pelit. Kalau kita punya uang jangan pelit. Karena makna sedekah yang sesungguhnya yang pertama adalah sedekah dengan harta. Itu yang datang dalam lafal syariat paling banyak adalah sedekah dengan harta. Wallahu a'lam bishawab. Alfam, Ustaz, ini juga ada satu mungkin terkait pertanyaannya, jika bukan kalau misalkan bersedekah dengan uang, maka kita biasanya sudah memiliki niat. Namun jika kita bersedekah dengan tadi senyum dan selain uang, apakah juga kita harus berniat bahwa kebaikan ini adalah merupakan sedekah? Saya rasa tidak perlu. Itu sudah otomatis bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita niat karena Allah. Yang penting niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah Ustaz, disebutkan bahwa di padang mahsyar manusia dinaungi oleh sedekahnya. Apakah maksud sedekah ini adalah sedekah harta uang? Bolehkah berupa sembako atau jilbab pakaian? Karena definisinya sedekah sangat luas. Apakah amal soleh berupa sholat 2 rakaat juga termasuk? Jazakallahu khairan. Saya katakan tadi dalam syariat ketika pertama disebutkan sedekah, alladzi yatabadzar fid din, yang pertama kali terbetik adalah sedekah berupa harta. Harta tersebut bisa uang, bisa benda, bisa barang, itu yang disebut dengan sedekah secara umum, ya. Tapi kemudian syariat meluaskan lagi bahwasanya sedekah bukan cuma terbatas itu, segala kebaikan disebut dengan sedekah. Tahlil, tasbih juga sedekah. Tapi wallahu a'lam bishawab, ya. Itu mungkin disebut sedekah tapi mungkin pahalanya beda. Bisa kalau kita kembali kepada istilah ma'ruf, istilah syar'i, namanya sedekah tadi, memberikan harta baik berupa uang atau benda kepada orang yang membutuhkan. Tapi mudah-mudahan kalau kita memang tidak punya harta sehingga kita hanya bisa bersedekah dengan berbuat baik, dengan tenaga, mudah-mudahan itu juga masuk dalam sedekah tersebut. Tapi kalau kita punya uang, punya barang, maka usahakan kita bersedekah dengan barang dan uang. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah bersabar terhadap misalnya perlakuan zolim yang dialami, termasuk dari suami atau teman, bisa kita anggap sebagai sedekah kita? Kalau disebut sedekah secara syar'i, tadi saya katakan hadis Rasulullah mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Semua perbuatan baik adalah sedekah. Tetapi lebih condong seperti itu kita masukkan dalam bab sabar. Bab sabar ini punya pahala tersendiri-sendiri, punya pahala yang luar biasa juga, ya. Sehingga kita tidak masukkan dalam sedekah. Dia makna sedekah secara umum. Nama semua perbuatan baik, kita sholat, kita zikir, semua disebut dengan sedekah secara umum. Tapi kita kalau ingin makna spesifik, maka itu tadi namanya bukan sedekah, itu namanya apa? Sabar. Dan sabar ini punya pahala yang luar biasa. Bisa jadi mengungguli sedekah, tapi wallahu alam, intinya kita secara spesifik katakan itu adalah pahala sabar, ya. Pahala sabar. Sedekah lebih konotasinya kepada sedekah berupa harta dan uang. Wallahu a'lam bishawab. Dan berikutnya Ustaz, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai Ustaz dan keluarga. Amin. Ustaz, alhamdulillah suami saya orang yang perhatian kepada istri dan anak-anaknya. Namun beliau sangat loyal kepada teman-teman dan rekan kerjanya. Beliau sangat ringan tangan membantu temannya dan hampir setiap minggu mentraktir temannya dengan jumlah yang menurut saya cukup besar. Yang saya sesalkan, beliau lebih mengutamakan membantu teman, padahal kami memiliki hutang riba. Beberapa kali saya mengingatkan, tapi beliau selalu marah, tidak terima. Yang saya ingin tanyakan, Ustaz, bagaimana sebaiknya sikap saya? Ini juga ada beberapa pertanyaan serupa, Ustaz. Apakah jika kita masih memiliki hutang, apakah kita sebaiknya berusaha untuk memenuhi hutang dulu atau juga tetap berusaha untuk bersedekah? Siapa sih yang nggak punya hutang? Jadi begini, hutang kalau sudah jatuh tempo nggak boleh kita sedekah, haram hukumnya.
Kalau sudah jatuh tempo, orangnya lah, sudah jatuh temponya, kita harus bayar, maka tidak boleh kita bersedekah. Sedekah pada diri sendiri yang lebih penting. Itu uang orang harus kita kembalikan, tidak boleh kita gunakan untuk yang lain. Jadi kalau sudah jatuh tempo, tidak boleh kita bersedekah. Tapi kalau ternyata hutang tersebut belum jatuh tempo, masih ada 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, dan kita bisa memperkirakan di waktu itu kita bisa bayar, maka tidak jadi masalah. Contoh seorang PNS pegawai negeri, kemudian dia punya penghasilan per bulan misalnya 5 juta, dan dia punya hutang jatuh tempo setiap bulan 1 juta, nanti pada di akhir bulan, tidak ada masalah dia sedekah, yang penting pas hari hanya dia bisa bayar, tidak ada masalah ya. Tetapi kalau sudah jatuh tempo, maka uang kita harus bayarkan ya kepada orang yang kita pinjam uang kepadanya. Tidak boleh kita bersedekah sementara sudah jatuh tempo. Berkaitan dengan suami tadi yang baik mentraktir teman-temannya sementara punya hutang riba, ya kita diskusi baik-baik. Jadi begini, setiap kita nasihat, kita berusaha menyampaikan, Mas, Masya Allah, saya bangga punya suami seperti kamu, Masya Allah kamu baik sekali teman-teman, mudah-mudahan dengan kebaikanmu, Allah akan berikan banyak kemudahan. Tapi Mas, saya agak-agak begini, kayaknya gimana gitu, kita punya utang, coba Mas pikirkan lagi deh, ini khawatir kalau ada apa-apa kita nggak tahu. Jadi diskusi begitu aja. Diskusi agar suaminya ngerem bahwasanya ada kewajiban yang lebih utama harus dia tunaikan. Ya. Diajak bicara baik-baik. Apa kita tanya sama Ustadz, Mas? Coba Mas yang tanya deh, saya ingin tahu jawabannya. Begitulah, jangan, Mas kamu tuh gini. Itu susah. Lelaki susah digitukan. Ya. Lelaki susah di omel-omelin ya. Tapi diajak diskusi, ngobrol pelan-pelan dengan bentuk istri yang hormat kepada suami. Insya Allah suami mau mendengar. Allah. Silakan. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya belum menikah. Saya juga fresh graduate, lulusan SMA dan belum bekerja. Apa itu fresh graduate? Mohon maaf, fresh graduate itu apa? Lulusan. Fresh graduate ya. Ya. Saya berkomitmen untuk melakukan sedekah subuh setiap hari. Tapi uang yang saya dapatkan itu pemberian orang tua. Saya pernah dengar bahwa apabila bersedekah dengan niat untuk kedua orang tua itu kita mendapatkan pahala double, pahala berbakti pada orang tua dan pahala bersedekah. Apakah itu benar, Ustaz? Ini juga ada beberapa pertanyaan serupa. Apakah bisa kita bersedekah dengan meniatkan kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal? Termasuk ada orang tua yang sudah lanjut usia dan memiliki uang, nah dananya itu karena tidak tahu untuk diberikan kemana, maka oleh anak bolehkah kita mensedekahkan atas nama beliau? Ya. Adapun kalau orang tua sudah meninggal, maka sepakat ulama bahwasanya siapapun bersedekah atas nama orang meninggal sampai, tidak harus anaknya, siapapun bisa. Apalagi anaknya, dia sedekah atas nama orang tuanya atau saya misalnya sedekah atas nama teman saya boleh, apalagi kalau atas nama bapak saya, atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia, maka ini sepakat ulama sampai. Tapi kalau masih hidup ini saya tidak tahu ya. Kalau masih hidup saya sedekah sama dia masih hidup, wallah alam. Mending saya kasih duit sama dia sedekahkan. Oke, tapi kalau saya dekat dia masih hidup, ini saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Adapun orang tua tadi dalam kondisi sudah sangat tua, dia meninggalkan harta. Kalau dia masih bisa diajak ngomong, kita minta izin. Bu, ini uang, atau Pak, ini uang saya boleh untuk kebaikan, untuk hari akhir Bapak dan Ibu. Minta izin. Kalau dia bisa diajak ngomong, minta izin. Ya, sehingga kita bisa bersedekah atas nama dia. Ya. Tetapi kalau dia tidak bisa ngomong misalnya, ya ini Allah alam ya. Apakah kita boleh sedekah atau tidak, saya tidak tahu ya. Karena tentu kalau dia meninggal ada ahli warisnya dan yang lainnya. Jangan sampai kita memudaratkan kepada ahli waris yang lain ya. Jadi tadi kalau dia sedekah tiap pagi, ya sudah dia sedekah saja atas nama Allah. Apakah dia boleh niatkan untuk orang tuanya, yang saya tidak tahu. Tapi jelas kalau dia bersedekah dia dapat pahala dan insya Allah orang tuanya juga dapat pahala karena memberikan dia pemberian ya. Tetapi kalau dia atas namakan orang tua, ini saya tidak tahu orang tuanya masih hidup. Allah alam bisawab. Mungkin pertanyaan terakhir, Mbak, bisa? Baik, Ustaz. Oke. Alhamdulillah banyak. Oh gitu ya, silakan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini just
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya batasan menabung dalam Islam. Mana yang lebih diutamakan, menabung untuk haji dibandingkan sedekah rutin jika kondisi keuangan hanya sedikit lebihnya? Oh Allah. Ya, jadi ya tentu haji juga wajib ya. Kalau bisa bagi-bagi kita bagi-bagilah. Saya tidak tahu mana yang lebih utama ya. Saya tidak tahu mana yang lebih cepat mendahulukan kita untuk masuk surga. Tapi saya katakan kalau ada uang untuk haji ada dipotong sedikit sedekah nggak ada masalah ya. Ya. Bukan berarti kalau kita nabung haji kita nggak sedekah sama sekali. Nggak, saya rasa nggak begitu. Jadi kita ada dana mungkin yang maksimal buat haji ada kita potong sedikit untuk sedekah ya. Kecuali misalnya saya konsen 1 tahun inilah untuk hajian mungkin nggak apa-apa. Artinya fokus tahun. Tapi kalau ternyata kita nabung sampai 10 tahun kita nggak bersedekah sama sekali. Saya rasa tidak demikian juga, tapi intinya yang maksimal kita buat haji, ada sebagian kita sisihkan untuk membantu orang lain, membantu orang dekat, terutama kerabat. Ya. Mudah-mudahan dengan demikian kita lebih cepat melunasi haji kita. Allah Ta'ala bisawab, demikian saja jamaah majelis ta'lim Sisesa, pertemuan kita, semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang solehah dan rajin bersedekah, dan semoga pertemuan kita ini menambah berat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.